Kita masuk di unit kompetensi melakukan identifikasi bahaya dan pengendalian resiko, atau sering disebut dengan manajemen resiko sih. Manajemen resiko. Oke. Materi pembahasan mengidentifikasikan potensi-potensi bahaya pada kegiatan pertambangan minerba, melakukan penilaian resiko pada kegiatan pertambangan minerba, melakukan klasifikasi bahaya dan resiko berdasarkan nilai resiko, melakukan pengendalian resiko pada kegiatan pertambangan minerba. Nah, jadi untuk manajemen resiko yang sendiri ada beberapa tahapan. Yang pertama itu persiapan. Persiapan dalam artian seperti menentukan tim atau personil, menentukan menggunakan metode apa untuk identifikasi bahayanya, checklist semua form-form yang digunakan gitu. Selanjutnya masuk ke identifikasi bahaya. Nah, untuk identifikasi bahaya ini ada banyak teknik yang bisa digunakan, misalkan data kejadian, atau checklist, inspeksi, atau mungkin menggunakan JSA, FTA atau fault tree analysis, mau pakai FMEA, mau pakai HJOBS. Ya, jadi itu kalau terkait identifikasi bahaya, bebas tuh ada banyak teknik-teknik yang bisa dipakai gitu kan. Selanjutnya, tahap ketiga itu ada penilaian risiko. Penilaian risiko di sini ada yang pertama kita harus analisis dulu resikonya, biasanya menggunakan matriks risiko. Oke, setelah itu dievaluasi nih resikonya menggunakan matriks tadi apakah dapat diterima atau tidak. Nah, itu untuk penilaian, selanjutnya ke penanganan risiko. Nah, setelah itu, setelah di penanganan risiko, tahap kelima itu kembali ke tinjauan manajemen, tinjauan ulang, review kembali, dan tahap terakhir itu tetap harus ada komunikasi dan konsultasi. Oke. Ini terkait mengidentifikasikan potensi bahaya. Yang pertama, pengertian bahaya, pengertian resiko. Kemarin kita sudah bahas belum, ya Pak, terkait pengertian bahaya dan resiko? Belum, Mbak. Oke, coba deh dulu. Pak Andika, menurut Pak Andika, apa sih pengertian dari bahaya dan pengertian dari resiko? Serta sebutkan contohnya. Bahaya itu segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian bagi manusia, peralatan maupun lingkungan. Kalau resiko itu akibat dari bahayanya, Mbak. Contohnya? Bahaya ya jalan licin, jalan berdebu, lokasi loading sempit, jalan undulasi. Resikonya apa? Menabrak unit lain. Kemudian kayak apa lagi ya? Terpeleset, tertutup. Siap. Sudah tahu nih Pak Andika, salah saya tadi. Nanyanya kayak gitu. Oke, kalau udah deh, kalau sudah dijelasin kayak gitu sudah pas soalnya. Menanya yang lain juga bingung. Oke, jadi bahaya itu sebenarnya potensi atau kemungkinan baik itu kondisi ataupun keadaan yang dapat mengakibatkan kerugian. Nah, baik itu secara manusia, material, ataupun lingkungan dan lain-lain kayak gitu. Dan risiko ya benar dampaknya tadi. Yang ketiga, identifikasi bahaya-bahaya terkait keselamatan. Nah, ada beberapa teknik sih. Ada 3 metode. Metode proaktif, semi proaktif, dan yang aktif. Yang pasif. Jadi kalau untuk metode pasif ini, metodenya itu kita dapat mengidentifikasikan suatu bahaya ketika sudah terjadi eksiden. Jadi udah jadi nih eksiden, baru kita bisa mengidentifikasi. Pasif namanya, pasif gitu kan. Jadi kurang efektif karena memang nggak semua bahaya itu menimbulkan resiko atau terjadi kecelakaan. Gitu. Satunya yang kedua ada metode semi proaktif. Semi proaktif ini ketika ada terjadi kecelakaan, kita baru mencari tahu, baru mengidentifikasikan secara keseluruhan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Nah, dalam artian kalau semi proaktif, karena banyak juga nih kadang eksiden ataupun insiden-insiden kecil
yang tidak dilaporkan. Nah, jadi kurang efektif juga. Terus yang ketiga ada metode yang proaktif. Nah, yang proaktif ini kita memang mengidentifikasikan dari data-data kejadian, bahkan kita harus sebenarnya memprediksikan bahaya-bahaya apa yang mungkin ada di tempat kerja. Nah, untuk yang metode proaktif, banyak tuh teknik-teknik yang bisa digunakan. Ada yang data kejadian, checklist, JSA, terus FMEA, apalagi HJobs, FTA, dan banyak-banyak yang lain itu. Oke, identifikasi bahaya-bahaya terkait kesehatan. Identifikasi bahaya-bahaya terkait kesehatan, ya caranya gimana? Yang pasti kalau misalkan memang ribut nggak, Bapak sekalian, Bapak dan Ibu? Aman, Mbak, aman. Oke, aman ya. Terkait kesehatan, dari mana kita bisa tahu seorang tenaga kerja itu mengidap atau terkena yang namanya penyakit akibat kerja? Yang pasti di awal bekerja harus ada pemeriksaan kesehatan awal dan harus ada melakukan yang namanya pemeriksaan kesehatan berkala. Nah, ketika ditemui yang namanya kelainan, nah itu bisa didiagnosa sebagai penyakit akibat kerja. Dan itu pun oleh dokter ataupun para medis yang sudah hypercase. Oke. Kalau terkait penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, menurut Pak Gerald itu sama atau berbeda? Berbeda, Bu. Perbedaannya apa tuh Pak? Bisa dikasih contohnya? Sakit yang diakibatkan oleh hubungan kerja, contoh, dia terkena cairan kimia, mengangkat barang atau oli itu, ataupun cairan yang lain, dia menjadi sakit kulit, gatal-gatal gitu. Terus kalau penyakit akibat kerja? Penyakit yang diakibatkan oleh kerja tadi, seperti itu contohnya, Bu. Sama dong berarti? Wih, iya. Kalau menurut Mbak Aris ini, penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Mungkin kalau akibat kerja itu karena kondisi lingkungan mungkin ya, Bu. Kalau hubungan kerja nih ini tertular kali, Bu. Kalau karena pekerjaan, misal kalau saya lagi kerja di granit kayak gini kan dia debu M10 0,5 mm, mungkin bisa menyebabkan penyakit paru-paru, TBC. Kalau hubungan kerja, menurut saya mungkin karena tertular melalui teman gitu. Tertular karena teman. Oke, kalau menurut Pak Andika? Kalau saya penyakit akibat hubungan kerja itu kayak dampak setelah kerja, Mbak. Contoh kita karena kerja akhirnya stres, banyak tekanan. Kalau penyakit akibat kerja, contoh ya manual handling, akhirnya kesleo, atau itu polusi debu berlebihan menyebabkan sesak nafas. Itu sih Mbak kalau saya. Oke, jadi penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja ini sebenarnya dua hal yang berbeda. Gitu kan. Nah, penyakit akibat kerja ini kondisi kelainan ataupun sakit yang diderita atau yang dialami oleh tenaga kerja ataupun pekerja akibat terpapar bahaya-bahaya yang ada di tempat kerjanya. Contoh tadi kayak di tempat kerjanya Mbak Ariski banyak nih penggunaan bahan-bahan kimia apa gitu. Nah, contoh PHK itu misalkan ISPA biasanya, kepernapasan asbestosis atau mungkin apakah penyakit-penyakit yang memang sebenarnya awalnya itu tidak ada, tapi jadi ada. Karena terpapar faktor bahaya tadi dalam kurun waktu yang mungkin lama, terbilang lama atau kronis. Nah, sedangkan untuk PHK, penyakit akibat hubungan kerja, ini penyakit yang semakin parah atau diperparah karena faktor-faktor yang sudah ada. Misalkan nih orang sesak, nah kena debu atau apa gitu, jadi makin parah sakitnya. Nah, sebenarnya case-nya itu lebih ke pemeriksaan di awal tadi, pemeriksaan kesehatan awal. Nah, dan perbedaan lainnya itu untuk PAK itu bisa di-buffer atau diklaim ke BPJS. Nah, buktinya apa? Itu tadi pemeriksaan kesehatan awal. Di awalnya clean semua, paru-paru bersih,
laju jantungnya juga stabil. Nah, setelah mungkin 1 tahun atau 2 tahun bekerja, ada pemeriksaan berkala, ada fluktuatif nih, ada kelainan. Nah, itu PAK. Sedangkan kalau misalkan dia PAHK, awalnya dia memang sudah ada nih sakit asma, apalagi asma kan itu kan penyakit bawaan, atau jantung koroner. Nah, ketika pemeriksaan berkala, ada mungkin kayak gejala stroke atau apa. Nah, itu dia sebutannya ke PAHK dan tidak bisa diklaim ke BPJS ataupun jam sostek. Kayak gitu. Itu sih dia perbedaannya antara penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Selanjutnya yang kelima, potensi-potensi bahaya di lingkungan kerja diidentifikasikan sesuai dengan SOP. Banyak nih potensi-potensi bahaya di lingkungan kerja. Bahaya fisika, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya psikososial, bahaya biomekanik atau ergonomi. Nah, cara mengidentifikasinya biasanya seperti apa? Ada pengukuran. Nah, untuk pengukuran yang terkait lingkungan kerja ada di Permen 5 2018 tentang K3 lingkungan kerja. Nah, jadi di situ terkait bahaya fisika dan kimia sudah ada NAB, nilai ambang batas standar nih, nilai ambang batas yang masih dapat diterima oleh seorang tenaga kerja dalam 8 jam kerja sehari, kayak gitu. 8 jam kerja sehari normal. Sudah ada tuh terkait standarnya dari pemerintah, kayak gitu. Dan untuk yang biologi, biomekanik juga sudah ada sih di situ. Nanti bisa dibaca sendiri aja atau nanti bisa di-share deh di grup. Oke, selanjutnya setelah melakukan yang namanya identifikasi bahaya tadi, ada ini melakukan penilaian risiko. Pengertian kekerapan atau keseringan. Pengertian tingkat keparahan, pengertian tingkat kemungkinan terjadi, pengertian dan penghitungan nilai risiko sisa, dan risiko yang bisa diterima. Nah, ini terkait ketika kita melakukan yang namanya analisis risiko. Nah, untuk menganalisis risiko, ada yang menggunakan metode kualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif. Nah, kalau kualitatif dia pakai deskripsi aja, sama-sama menggunakan yang namanya matriks. Antara si kuantitatif dengan semi kualitatif. Itu pakai matriks risiko. Cuman perbedaannya di kualitatif dia mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata. Misal nih, untuk tingkat keseringannya ada biasa 5 tingkat, dari mulai unlikely, very unlikely, gitu-gitu. Jadi ada deskripsinya di bawahnya. Nah, kalau misalkan menggunakan yang semi kuantitatif dan kuantitatif, itu ada nilainya. Ketika tingkat keparahan sedang, rendah, menengah, tinggi, sangat tinggi, itu ada nilainya. Nah, jadi untuk menghitungnya itu, risiko sama dengan tingkat keseringan dikali tingkat keparahan dikali tingkat kemungkinan. Secara matematis lah, kayak gitu. Oke, selanjutnya tingkat keseringan. Resiko sama dengan tingkat keseringan dikali tingkat keparahan dikali tingkat kemungkinan. Ya, makasih. Nanti ada sih di sini Mbak materinya di. Ketahuan. Dikali tingkat keseringan. Ini 3 ini dikali. Kalau pakai metode kuantitatif. Tapi kebanyakan sih masih pakai yang kualitatif, yang kayak di form IBPR. Tuh ada di bawah, matriks. Memang dia pakai biasanya 4x4 atau 5x5 itu tergantung dari kebijakan perusahaan. Dan itu dideskripsikan nih. Ketika kita mengatakan tingkat kemungkinannya ini sangat tidak mungkin, gitu. Itu ada hitungannya misalkan dalam setahun berapa kali. Itu kalau tingkat keseringan atau tingkat kemungkinan. Kalau terkait tingkat keparahan, dikatakan minor, nah moderat, major, sampai bencana itu ada berapa kali dalam setahun. Misalkan kalau dia hanya perlu perawatan P3K itu minor. Kalau misalkan perawatan 3 hari sampai 3 minggu itu apa? Sampai major. Jadi ada memang sudah deskripsinya.
Oke, selanjutnya melakukan klasifikasi bahaya dan resiko. Jenis bahaya dan tingkatan resiko. Nah, tingkatan resiko ini tadi yang ada low, terus ada yang moderate, ada yang high, very high, sampai ekstrim. Gitu. Skala prioritas pengendalian bahaya dan resiko berdasarkan hasil penilaian resiko. Kalau misalkan dia ada di tingkatan low, itu sebenarnya bisa aja dilakukan tanpa ada pengendalian-pengendalian lain. Tapi kalau misalkan dia sudah ada di tingkat ekstrim, itu pekerjaannya tidak bisa dilakukan, harus di-stop segera. Perlu yang namanya pengendalian ataupun penanganan segera. Nah, setelah itu perlu ada, setelah pengendalian, biasanya ada penurunan tuh tingkat resikonya. Nah, sampai ke resiko sisa berapa, baru bisa dikerjakan. Melakukan pengendalian risiko terkait hierarki pengendalian dari mulai eliminasi atau yang sering-sering itu yang sering kedengeran eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administrasi sampai ke PPE. Tapi ada beberapa sih yang kalau di pertambangan sering dengarnya yang engineering control. Engineering controlnya itu sudah masuk yang eliminasi, substitusi, isolation. Nah itu. Terus ada yang administratif. Terus ada yang work practice, di mana antara jam kerja, proses kerja, dan dokumen-dokumen itu dibedakan. Nah, sedangkan kalau yang kayak biasa-biasa, yang sering didengar yang secara umum, antara dokumen dan juga jam kerja itu sama-sama di hierarki pengendalian administratif. Pengendalian resiko ditentukan sesuai dengan hierarki pengendalian resiko. Istilahnya jangan serta-merta, kebanyakan tuh kayak misalnya nih ketika identifikasi bahaya, langsung ke PPE. Jadi padahal sebenarnya ada tuh 4 atau 3 lagi hierarki di atasnya yang sebenarnya lebih efisien, lebih efektif daripada si PPE. Jadi sebenarnya harus bisa memberikan rekomendasi pengendalian resiko sesuai dengan hierarki. Ya, dari yang paling atas dulu, jangan dari yang paling bawah. Oke. Terkait hazard identification and risk assessment, HIRA. Nah, tadi udah ya, hazard sesuatu yang berpotensi menyebabkan kerugian atau kerusakan atau cedera. Risk merupakan dampak dari adanya bahaya yang diukur probabilitas dan konsekuensinya, tingkat kemungkinan dan tingkat keparahannya. Nih, ketika tadi ini adalah bahaya nih, lubang. Ketika sudah dikelola, diberikan barricade, nah risikonya sudah dikelola. Ini tadi metode atau kontrol, hierarki kontrol, rekayasa engineering, administrasi, work practice, sampai APD. Bu, Gimana? jadi untuk yang eliminasi substitusi tadi masuk ke work practice? Enggak, masuk di rekayasa engineering. Eliminasi, substitusi, separation, ini pemisah masuk di rekayasa engineering. Oh gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang umum seringnya eliminasi sendiri, substitusi sendiri, rekayasa engineering sendiri gitu. Tapi kalau misalkan kebanyakan di pertambangan, itu masuknya ke rekayasa engineering. Atau first control gitu. Bahaya dan resiko keselamatan, sumber-sumber bahaya yang dapat menyebabkan cedera manusia atau kerusakan pada lingkungan sekitar. Ya kalau bahaya dengan keselamatan berarti ada kecelakaan kerja, ada insiden gitu. Sedangkan kalau bahaya dengan kesehatan, ada yang namanya penyakit akibat kerja. Dan istilahnya ketika ada K3, ada pengendalian di situ, diharapkan tujuannya adalah untuk menghindari yang namanya penyakit akibat kerja ataupun kecelakaan. Terus tuh terkait tadi di penilaian resiko. Ketika memang tingkat resiko suatu bahaya itu dikatakan ekstrim, yang mana perlu dilakukan pengendalian segera, ada tuh, sudah kita kendalikan, tetapi tetap ada yang namanya residu sisa. Atau resiko sisa, itu merupakan suatu resiko yang tertinggal atau masih ada, walaupun telah diupayakan untuk menghilangkan, meminimalkan, atau mengendalikan.
tetap ada, tetapi dengan pengendalian tadi, rekomendasi pengendalian risiko itu tetap bisa dilaksanakan setelah sampai ke batas si resiko itu bisa diterima. Biasanya kalau masih di low, terus ada yang moderat itu masih bisa diterima, tetapi dengan tetap pengendalian. Oke, ini terkait tipe-tipe bahaya. Ada biologi, fisika, kimia, ergonomik, mekanik, lingkungan, psikososial, perilaku, dan kelistrikan. Nah, ini kalau secara secara lingkungan kerja atau yang sudah ada dibakukan, biologi, fisika, kimia, ergonomik, mekanik ini dimasukkan ke fisika, lingkungan ini sudah masuk ke fisika juga. Psikososial itu dan perilaku digabung, serta kelistrikan masuk ke fisika. Terkait resikonya yaitu tingkat kemungkinan terjadi dan tingkat keparahan. Nah, sehingga dibutuhkan yang namanya pengendalian atau hierarki kontrol. Nah, setelah itu ya kembali lagi ke bagian manajemen. Semua itu pun ketika sudah kita lakukan, ya kembali lagi ada tinjauan manajemen, ada tinjauan ulang, ada yang namanya sistem perputaran gitu. Jadi tetap continuable. Dan semua itu harus kembali lagi yang namanya ke komunikasi. Harus dikomunikasikan, harus dikonsultasikan. Jangan sampai nih misalkan ada kegiatan kerja apa gitu, sudah dibuatkan JESA, sudah diidentifikasi bahayanya, sudah kira-kira dibuat rekomendasi seperti apa, tapi tidak dikomunikasikan. Nah, pekerja-pekerja yang dibawa kan nggak tahu tuh. Padahal sebenarnya mereka harus tahu, karena mereka yang memang bekerja dan kontak langsung dengan bahaya yang ada. Nah, semua harus kembali lagi ke komunikasi dan konsultasi. Oke, ini terkait tipe-tipe bahaya biologi, fisika, kimia. Biologi ada yang mikrobiologi dan makro. Kalau yang mikro biasanya seperti bakteri, virus, jamur. Tuh, sedangkan untuk makrobiologi seperti serangga, parasit, tumbuhan atau binatang yang mengganggu makhluk hidup tapi. Terkait bahaya fisik ada suara bising atau kebisingan, getaran, pencahayaan, radiasi, temperatur, tekanan, suhu dan temperatur ya. Terus untuk bahaya kimia, debu, asap, gas, kabut, aerosol, fiber, fume, uap, apapun itu yang memang ada bahan-bahan kimianya. Oke. Terkait ergonomi, ya kesesuaian antara proses kerja dengan alat kerja dan si pekerja itu. Cara duduk, cara pengangkatan, terus apa lagi? Itu kegiatan-kegiatan yang berulang, itu masuk di ergonomi. Pengangkatan, biasanya kalau mengangkat sesuatu yang memang harus pengangkatan manual, diusahakan jangan membuat bebannya itu kekuatan itu di punggung, tapi di lutut. Jangan bungkuk kita ngambil, tapi jongkok dulu terus angkat sambil berdiri. Jangan sampai kita mengangkat manual, tapi kita berdiri, posisinya kita yang membungkuk mengangkat badan, malah itu yang akan mengakibatkan sakit punggung bawah itu. Encok. Ya. Kalau misalkan pekerjaannya itu sering duduk, ya diusahakan per 1 jam sekali harus berdiri untuk memperlancar peredaran darah gitu sih semua. Itu namanya ergonomik. Oke, dari tipe-tipe bahaya. Kira-kira sampai di tipe-tipe bahaya ada yang ingin didiskusikan? Oke, selanjutnya HIRA DC, Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control. Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penetapan pengendalian risiko. Merupakan suatu langkah awal yang sangat mendasar dalam manajemen risiko K3 yang menentukan langkah-langkah sistem manajemen K3 selanjutnya. Nah, ini tadi.
mengidentifikasikan bahaya, evaluasi resiko, atau analisis resiko atau penilaian resiko, develop kontrol, rekomendasi pengendalian, mengimplementasikan pengendaliannya, dan review, serta review kontrol atau peninjauan ulang. Nah, kembali lagi ke atas. Jadi kayak siklus tertutup gitu. Nah, ini kalau secara logic controlnya, kita mengidentifikasikan bahaya, terus kita menilai resiko, apakah resiko ini masih dapat diterima atau tidak. Kalau tidak dapat, harus pilih pengendalian yang paling tepat. Nah, kembali ke ada bahaya baru, diidentifikasikan kembali, ketika sudah dapat diterima, baru dilakukan kontrol dan pekerjaan itu bisa dieksekusi. Nah, ini untuk terkait pekerja dengan resiko tinggi, pekerja dengan ketidakmampuan, pekerja dengan usia muda, pekerja baru dan ibu sedang mengandung, pekerja tidak berpengalaman, personil yang imun kompromis, HIV. Nah, kalau untuk sekarang sih ada beberapa perusahaan yang udah menetapkan program bebas HIV/AIDS dan bebas yang namanya P4GN, bebas narkoba. Gitu. Jadi kalau terkait ini ya memang ada dibilang terkait kesehatan pekerja itu ya memang sifatnya rahasia antara pekerja dan HR dan juga dokter pemeriksa gitu kan. Tapi ada beberapa perusahaan yang memang sudah punya program untuk tidak menerima pekerja yang HIV ataupun pengguna narkoba kayak gitu. Dan memang ada pemeriksaan khusus untuk itu. Jadi kan kalau pemeriksaan biasa kan cuman kayak kolesterol, terus terkait kesehatan-kesehatan itulah, itu buta warna atau tidak. Nah, ada yang memang sudah buat program ini. Ini dia terkait form IBPR. Sudah familiar dong ya, Pak Geral, Pak Andi, dan Mbak Ariski terkait ini. Form IBPR. Ini form kosongan ini sih maksudnya bukan form yang baku, tapi ya seperti inilah kira-kira untuk formnya itu. Terkait merumuskan penilaian resiko, semua bahaya harus dirumuskan dan dihitung resikonya, tentunya dengan mempertimbangkan semua pengendalian yang sudah ada di area masing-masing. Semakin lengkap dan semakin baik pengendalian yang sudah ada, tentunya akan semakin kecil pula kemungkinan keparahan serta resiko yang mungkin terjadi. Oke, nah ini terkait tingkatan untuk kita membuat yang namanya matriks resiko. Ini dia menggunakan yang matriks 5x5. Jarang sekali, kemungkinan kecil, mungkin terjadi, sangat mungkin, hampir selalu terjadi. Nah, untuk deskripsinya, untuk yang jarang sekali terjadi hanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Kecil kemungkinan terjadi sekali-sekali. Mungkin terjadi, bisa terjadi sewaktu-waktu. Sangat mungkin terjadi dalam berbagai kondisi, hampir selalu terjadi setiap saat. Nah, ini dia untuk deskripsi. Selanjutnya terkait keparahan nih. Ada yang insignifikan, minor, moderate, major, sampai katastrofik. Tidak signifikan, minor, menengah, berat, sampai yang bencana atau fatal, fatality. Ini dibuat deskripsinya. Jadi ini terkait matriks resikonya. Nah, ketika dia masih di low, ini pekerjaan itu tetap dapat dilakukan tanpa perlu ada yang namanya pengendalian. Nah, moderat ini perlu ada pengendalian. High ke ekstrem ini harus ada pengendalian, tetapi kalau yang high ini tidak perlu dijadwalkan sesegera mungkin, tetapi kalau ekstrem harus melakukan pengendalian ataupun perbaikan sesegera mungkin, dan pekerjaan itu tidak dapat dilakukan atau dapat di-stop saat itu juga. Nah, biasanya sih ada di form IBPR yang paling bawah nih. Nah, ini. Untuk keterangannya, kalau low risk tidak diperlukan kontrol tambahan, moderat dikendalikan dengan monitoring yang spesifik atau membuat prosedur, untuk high diperlukan tanggung jawab spesifik, manajemen dan tindakan tepat dan cepat, ekstrem diperlukan tindakan sangat segera.
Oke, kembali lagi ke metode kontrol risiko ya ini. Rekayasa engineering. Kira-kira sampai di situ ada yang ingin ditanyakan? Atau didiskusikan? Mbak nanya, kalau misalkan rekayasa roster kerja itu tuh masuk pengendalian yang mana, Mbak? Gimana, Mas? Kalau misalkan kita nih bikin pengendalian, salah satunya rekayasa roster kerja atau jumlah maksimal orang yang bekerja. Nah, itu masuk pengendalian bagian apa, Mbak? Administrasi kan, bukan? Administrasi. Jam kerja, proses kerja, apa namanya, beban kerja itu kan masuk di administrasi. Oh, berarti ya. Oh, ya. Oke, bagaimana menilai atau mengkaji resiko? Yang pertama, identifikasikan seluruh operasi, identifikasi bahaya atau resiko masing-masing operasi, identifikasi bahaya atau resiko masing-masing tugas, identifikasi pengaruh potensial personil atau pribadi, identifikasi tindakan existing control. Nah, ini untuk mengendalikan resiko yang mungkin terjadi. Terakhir, di pengkajian atau penilaian ulang, ketika terjadi perubahan atau pergantian yang signifikan dalam operasi, personil, peralatan, karena dapat timbul bahaya dan risiko baru yang berbeda. Misalkan nih sudah ada JSA, tetapi ada mungkin sama nih kegiatan aktivitasnya, cuman beda area atau beda apa ya dibilang, beda area, dan mungkin ketika dikerjakan ada temuan-temuan kelainan, bisa dilakukan yang namanya pengkajian ulang atau revisi dari si JSA itu. Oke. Kira-kira sampai situ ada yang ingin ditanyakan mengenai identifikasi bahaya dan penilaian risiko? Berarti JSA bisa diubah menurut tempat dan waktunya, Bu, ya, apabila saat diperlukan. Kalau misalkan ada perbedaan dari yang sudah ada. Tapi kalau misalkan masih dalam wilayah yang sama, yang serupa, kan ada tuh beberapa perusahaan yang punya JSA, sudah ada JSA tertulis. Semua sama gitu. Jadi kalau misalkan memang ada perubahan, ya memang harus direvisi. Tapi kalau tidak ada, sejauh itu tidak ada perubahan, tetap pakai yang ada aja. Oke, kalau tidak ada kita ke JSA. Tadi JSA itu digunakan ya untuk mengidentifikasi bahaya. Saya ada pertanyaan nih, misalkan ada suatu pekerjaan atau suatu aktivitas atau suatu tugas yang mana SOP-nya itu belum ada. Dan pekerjaan itu urgent harus dilakukan. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Selaku pengawas. Kalau bikin JSA, Mbak. Membuat JSA, Bu. Ya benar. Benar-benar. Kalau nggak ada SOP bisa digantikan dengan JSA. Kalau tidak ada jasa di dekat. Nggak boleh langsung, Pak. Jangan dong. Kalau terjadi eksiden atau apa, investigasinya, ayo kena ke penyebab dasar tuh. JSA. Kalau JSA ini sudah pasti familiar ya, Pak Geral, Pak Andika, dan Mbak Ariski. Boleh deh, Pak Geral dulu. Singkat aja, secara verbal aja. Sebutkan satu jenis aktivitas, sebutkan langkah-langkah kerjanya, juga
apa namanya, potensi bahaya apa yang ada, resikonya apa, dan pengendaliannya apa. Oke, silakan Pak Gerald. Yes, Aktivitas yang sering Bapak kerjakan aja gitu, atau yang pernah dikerjakan. Untuk di front loading, contohnya. Oke, loading apa nih Pak kira-kira? Loading menggunakan apa? Pakai Pakai ekskavator, Bu. Oke. Iya, eksa. Silakan Pak. Biasanya setiap langkahnya satu, ketinggian harus 1,5 dari tinggi roller track. Kalau seandainya rata dengan vessel, maka potensi bahayanya satu bisa termundur oleh unit tersebut ke unit depannya ataupun unit hauler atau unit counternya, Bu. Nah, antisipasinya harus membuat safety boom. Kalau seandainya loading tinggi, uraian potensi bahayanya satu, sering apa ya, susah sih. Cuma itu aja, Bu, satu langkah kerja jasanya, Bu. Satu aja Pak langkah kerjanya. Kecil aja, Bu, simpel aja, Bu. Loading menggunakan eksa. Jadi nggak perlu komunikasi di situ Pak. Komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah menggunakan radio, Bu, nomor 2. Nomor 3, harus melakukan pengecekan unit P2H untuk alarm mundurnya untuk unit. Maksudnya dari awal dulu Pak. Dari awal harusnya kan kayak apa namanya, JSA dulu, JSA approval, terus P2H, baru tuh loadingnya. Atau biasa kalau gimana, lanjut Pak? Kalau untuk P2H kita pasti cek semua, Bu, dengan checklist P2H yang sudah ada. Baru kalau seandainya ada yang minor ataupun mayor, kita harus informasikan ke mekanik, Bu. Kedua, apabila sudah terpenuhi semua P2H-nya, maka di front loading harus satu membuat safety boom. Kalau tidak, resiko atau bahaya yang dapat terjadi bisa termunduri dari vesselnya hauler. Yang kedua, melakukan komunikasi dua arah. Yang ketiga, harus benar-benar fit untuk operator, baik operator loading atau loading. Harus benar-benar fit itu gimana Pak? Cara menentukannya? Cara menentukan, kalau kita sebelum masuk kerja, Bu, kita ada tes untuk tekanan darah tinggi, Bu. Kalau seandainya dia fatigue, kelihatan itu, Bu. Tensinya rendah, maka kita tidak bolehkan masuk dulu, Bu. Kita suruh istirahat. Oke deh. Ke Pak Andi Pratama, silakan Pak. Oke. Nah, iya Bu, gimana Bu? Sebutkan salah satu aktivitas ataupun tugas, terus langkah-langkahnya, dan apa potensi bahaya yang mungkin ada di pekerjaan itu, terus resikonya apa dan pengendaliannya seperti apa, rekomendasinya. Masang engine aja deh, masang engine truk. Pertama kan yang dilakukan, kita memposisikan crane truck ke arah dekat unit. Memposisikan crane truck, nah itu bahayanya pertama menabrak orang di sekitar. Resikonya menabrak orang di sekitar area kerja. Kendaliannya apa? Gunakan spotter. Terus lakukan pada saat jam istirahat. Nah, kemudian proses berikutnya, bahaya berikutnya terkait pengendaliannya belum ya Bu tadi ya, pengendaliannya.
Udah tadi pengendaliannya apa tadi? Belum, tadi kan berbahaya. Pengendaliannya pertama, dia lakukan pada saat jam istirahat, terus gunakan spotter, terus kimper operator keren. Untuk bahaya yang pertama menabrak. Kemudian bahaya yang keduanya itu aja bahaya memposisikan kren. Terus yang kedua mengangkat engine ke unit menggunakan kren truck. Yang pertama, bahaya yang pertama, mereka pekerja di sekitar area kejatuhan engine. Pengendalian seperti apa? Yang pertama, demarkasi area kerja, kemudian kimper operator jelas, setelah itu P2H selingnya, cek selingnya sebelum digunakan, terus penggunaan kren dengan SPL yang sesuai. Kemudian training, termasuk training trigger, training sliding and lifting untuk trigger yang bekerja. Kemudian tangan terjepit saat memasang sling. Yang pertama pengendaliannya yang pertama training sliding lifting, kemudian pekerjaan dilakukan oleh 2 orang, kemudian posisikan tangan di luar titik jepit. Tadi pengangkatan ya. Pengangkatan. Sudah diangkat, memposisikan engine di unit. Step ketiga. Nah, yang pertama, pekerja terjepit setelah antara engine dan unit. Nah, pengendaliannya seperti apa? Gunakan spotter. Terus posisi berdiri di luar titik jepit. Bahaya yang kedua, engine swing terkena unit. Pengendaliannya seperti apa? Gunakan spotter, kemudian pekerjaan dilakukan oleh operator kren yang berkompeten atau kimper operator. Apa lagi ya? Itu aja pengendaliannya. Oke, siap. Terus apa lagi? Sudah dipasang, fitting. Terus melepas sling pada engine. Bahaya sama kayak memasang tadi, Bu. Pengendaliannya juga sama. Oke, siap. Agak ngawang-ngawang susah. Oke, untuk Mbak Areski nih, boleh Mbak dijelasin satu kegiatan kerjanya, terus langkah-langkah kerja, sama seperti Pak Gerald dan Pak Andika. Silakan. Suaranya nggak kedengeran, Mbak. Untuk pekerjaan survei, bahaya karena lokasi basah, lokasi crack, dan struktur yang lumayan banyak di area lapangan, di pit atau di quarry. Resiko menyebabkan tergelincir dan terjatuh ke level di bawahnya. Pengendalian dengan pengecekan area lokasi sebelum melakukan pekerjaan dan melakukan safety talk, safety meeting sebelum pekerjaan untuk mengetahui bahaya area yang akan dikerjakan. Gimana? Oke, terus kedua ini kalau dari saya mungkin pekerjaan untuk administrasi seperti mungkin membuat desain tambang untuk orang-orang main plan. Bahayanya akibat salah duduk gitu, resikonya terjadi penyakit ergonomi seperti nyeri tulang atau skoliosis kayak gitu Bu, atau menjadi bungkuk.
pengendalian mungkin dengan adanya ini sosialisasi bertahap dan berkelanjutan secara kontinu untuk karyawan-karyawan yang bekerja untuk bagian administrasi. Yang ketiga, ini bahaya akibat menumpuk file-file tinggi mungkin di atas tinggi badan kita, di atas tempat duduk kita, risiko kejatuhan oleh tumpukan buku-buku atau file-file, pengendalian dengan pengecekan rutin setiap hari atau setiap minggu untuk penataan area kerja. Selanjutnya untuk pekerjaan administrasi ini ada juga Bu, bahayanya tersengat listrik. Oke. Tersengat listrik. Kebalik ya? Listrik tersengat. Tersengat listrik. Kebalik sih, resikonya tersengat listrik. Bahayanya karena kabel ini. Isolasi kabel yang terkelupas. Isolasi kabel terbuka. Atau enggak, kabelnya expired, belum waktunya diganti. Kan ada yang kabel warna hitam, dia harus diganti 5 tahun. Kabel yang warna merah, ganti berapa tahun itu loh. Itu sih. Pengendaliannya harus melakukan pengecekan kontinu bersama Departemen HSE dan departemen terkait untuk pergantian kabel tahunan atau bulanan itu. Saya lupa Bu warna kabelnya apa aja. Merah, hitam, biru ada. Merah, hitam, iya. Kalau hitam Udah nggak bergerak semua ini. Tergantung SOP ini. Monitor, tak kedengaran suaraku guys.
Saya record loh dia di dalam. Help me please. Nah, hilang lah. Aku matiin aja lah. Matiin paksa. Nggak mau di lockout. Oke, start video. Suaranya juga nggak bisa gabung. Harus ngapain? Nggak mau. Jadi tutup paksa. Ini dikeluarin aja Google. Iya kah? Banyak lagi. Ada Iya. yang bikin apa? Hang. Iya. Berat ini. Aku pakai handphone aja gimana ya? Cuma diskusi-diskusi aja deh. Laptopnya nge-hang. Masih nge-record kah? Ayo. Nge-record deh kayaknya, tetap nge-record. Tetap gak aja kali ya. Iya, Tapi ada materi yang mau dibuka, harus share screen. Oh. Oh, ini keluar berarti keluar semua dong saya. Iya. Orang-orangnya. Nanti maksudnya gabung lagi aja nanti gitu. Enggak apa-apa gitu. Aku masuk dari HP aja kah? Cuman nggak bisa share screen. Keluar itu. Mari. Mau keluar-keluar deh. Help me please. Nah, hilang lah. Aku matiin aja lah. Matiin paksa kah? Nggak mau di lockout. Oke, start video. Suaranya juga nggak bisa gabung. Harus ngapain? Nggak mau. Jadi tutup paksa. Ini dikeluarin aja Google. Iya kah? Banyak lagi. Ada Iya. yang bikin apa? Hang. Iya. Berat ini. Aku pakai handphone aja gimana ya? Cuma diskusi-diskusi aja deh. Laptopnya nge-hang. Masih nge-record kah? Ayo. Nge-record deh kayaknya, tetap nge-record. Tetap gak aja kali ya. Iya, Tapi ada materi yang mau dibuka, harus share screen. Oh. Oh, ini keluar berarti keluar semua dong saya. Iya. Orang-orangnya. Nanti maksudnya gabung lagi aja nanti gitu. Enggak apa-apa gitu. Atau aku masuk dari HP aja kah? Cuman nggak bisa share screen. Keluar itu. Mari. Nggak mau keluar-keluar deh. Close.